Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ta'ala wailul lil mutaffifina alladhina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yazunnu ulaika annahum mab'usuna li yawmin 'azim yawma yaqumun li rabbil alamin. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, wailul lil mutaffifin, celaka. Wail itu maknanya celaka. Kalau orang celaka berarti satu, dia bisa sedih, bisa binasa, bisa mendapat azab Allah. Itu maksud celaka, sedih, binasa, dan mendapat kesulitan, bahkan mendapat azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang celaka? Yaitu mutaffifin. Mutaffifin orang yang mengurangi, baik mengurangi takaran, baik mengurangi timbangan, atau mengurangi ukuran. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Celaka bagi orang yang mutaffifin, orang yang mengurangi takaran, orang yang mengurangi timbangan. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Mereka yang apabila menakar, iktalu itu menakar, 'alan nasi atas manusia, yastawfun, ayyakhuzuna wafiyah. Mereka mengambil sempurna untuk mereka, tapi kurang untuk orang lain. Itu maksudnya. Yastawfuna ay ya'khuzunaha wafiyah. Dia mengambil takaran untuk mereka sempurna, tapi bagi orang lain itu kada sempurna. Celaka bagi orang yang mengurangi takaran. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Apabila mereka menakar, apabila mereka menimbang, mereka itu yukhsiruna, mengurangi takaran, mengurangi timbangan. Takarannya dikurangi, timbangannya dikurangi. Sudah yang lewat dijelaskan. Ala yazunnu ulaika annahum mab'usuna li yawmin 'azim. Apa mereka tidak menyangka bahwa mereka itu akan dibangkit? Apa mereka tidak yakin bahwa mereka itu akan dibangkit di hari kiamat, di yaumin 'azim?
untuk hari yang besar, yaitu hari kiamat. Maksudnya jadinya bahasa kita nih, orang-orang yang mengurangi takaran, orang-orang yang mengurangi timbangan, kalian adalah mencari keuntungan semata-mata untuk diri pribadi kalian, mengorbankan orang lain. Mengorbankan orang lain. Bahasa lain, kalian ingin senang di atas kesusahan orang lain. Kalian ingin bahagia tapi di atas penderitaan orang lain. Apa kalian kada menyangka bahwa kalian kena dibangkit di hari kiamat? Kata mun inya yakin aja bahwa kita ini akan dibangkit di hari kiamat dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekecil apapun kesalahan kita akan dibalas oleh Allah. Dia tidak akan melaksanakan mengurangi takaran dan mengurangi timbangan karena ada balasannya. Berarti orang yang ketujuh mengurangi takaran, mengurangi timbangan, seakan-akan orang itu kada percaya dengan hari nang dibangkit, atau memang mereka sanggup, untuk menghadapi kecelakaan dan azab Allah. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Itu kena di hari kiamat, hari manusia bangkit, manusia berdiri menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, menghadap keadilan Allah, menghadapi pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pahamannya benar dalam simpul ayat ini, satu, menjelaskan bahwa mengurangi takaran dan mengurangi timbangan itu secara hukum haram, secara hukum. Kemudian orang yang mengurangi takaran dan mengurangi timbangan demi keuntungannya, merugikan orang lain, demi kenyamanannya memberikan kesusahan kepada orang lain, itu adalah perilaku di luar perilaku kemanusiaan. Betul. Lalu diberitahu oleh Allah Ta'ala ancaman orang yang berbuat itu adalah wail, celaka. Celakanya di mana? Celakanya di dunia. Dia tidak akan bahagia, dia tidak akan berkah, dia pasti mengalami kesedihan. Kenapa? Karena secara naluri manusia, naluri manusia, orang tidak akan mau bahagia di atas penderitaan orang lain. Orang tidak akan mau senang di atas kesusahan orang lain. Orang kada mau. Bahasa orang ini tuh jadi beban moral. Beban moral. Mun inya kada merasa jua, oh silakan. Tapi inya akan mengalami masyaqqah, akan mengalami kesulitan hidup. Kita coba aja kesulitan hidup. Apa kesulitan hidupnya? Kadang alih balai hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man zolama zulima. Siapa yang berbuat zalim kepada orang lain, dia akan dizolimi orang lain. Karena inya ada balasannya, inya juga dibunguli orang jua.
Man zalama zulima. Siapa yang berbuat zolim, dia akan dizolimi orang juga. Di mana? Ya di dunia. Perhatian pahamannya. Lah berikutnya sudah ya pengalaman sulit, sudah apa? Kada bertobat juga. Ternyata mau ulangi pula. Sudah di hari kiamat dia mempertanggungjawabkan. Di hari kiamat dia akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut. Berat. Muhammad berat. Apa beratnya? Perhatikan beratnya. Orang mengurangi timbangan, mengurangi takaran, dosanya haram, ya kan? Tapi dosa itu apa berhubungan dengan Allah, apa berhubungan dengan manusia? Berhubungan dengan manusia. Paham? Biar dipahami ayat. Kalau orang kada sembahyang, dosanya berhubungan lawan Allah. Kada ada hubungannya lawan manusia. Kalau orang kada puasa, dosanya adakah berhubungan lawan manusia? Kada ada. Dosanya berhubungan lawan Allah. Kalau dosa banai berhubungan dengan Allah, itu insya Allah kada terlalu sulit, karena Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dirinya Anal Ghafurur Rahim. Aku maha ghafur, aku maha rahim. Allah sudah menyatakan innallaha yaghfiruz dzunuba jami'an. Pahamilah. Amin. Tapi kalau dosanya berhubungan lawan manusia, lalu di dalam hadis kitab itu disebut tabiat. Bukan tabnita. Hati-hati di David berlari David tabiatun, artinya tabiatun, bukan tabiat. Tabiat itu adalah tuntutan-tuntutan kemanusiaan. Karena orang yang merasa dibunguli datang Tuhan, ulun menuntut, itu tabiat namanya. Ulun nuntut dulunya di dunia membunguli ulun, mengurangi takaran ulun nukar minyak. Ayo, itu tabiat namanya. Dituntut, akhirnya apa? Akhirnya bangkrut. Ini bangkrut. Allah tidak akan mengampuni dosa terhadap manusia. Allah kadang mengampuni dosa yang berhubungan dengan manusia, kecuali manusia tersebut memaafkan dan mengampuni. Tuntut. Ini bukan hal yang mudah, tapi hal yang paling sulit. Karena dosanya berhubungan lawan manusia. Makanya kalimatnya yauma annahum ala yazunnu ulaika annahum mab'usuna liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Ada riwayat mana ya? Kalau kada salah Imam Sufyan As-Suri atau Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad.
garing banget jadi garing banget, sedih babangatannya nangis sedih. Padahal orang alim, ulama besar, tapi sedih. Ada nang betakon guru, ada apa pian sedih? Apa pian sedih karena perbuatan dosa? Apa pian sedih karena kesalahan? Lalu Sidin menjawab, ini bila kata Imam Sufyan Suri Fudail bin Iyad, perhatikan. Sekelas Fudail bin Iyad, kalau kada salah Fudail bin Iyad. Ujar Sidin, aku menangis bukan karena dosa. Aku menangis bukan karena banyaknya dosaku, bukan banyaknya kesalahanku. Karena aku berkeyakinan sebesar apapun dosaku, sebanyak apapun kesalahanku, itu hanya membutuhkan setitik, bahasa kitab itu nuqtatun min rahmatillah, hanya cuma setitik rahmat Allah, kada perlu banyak. Betul. Aku kada takutan lawan dosa itu. Kada takutan. Aku mendosa lawan Allah Ta'ala ini hanya butuh setitis rahmat Allah. Dengan setitis rahmat Allah lebur dosaku. Dada artinya. Aku sedih ini, aku tidak tahu matiku ini beriman atau kada. Yang kedua, aku sedih, adakah aku di akhirat ini akan berurusan dengan manusia? Adakah aku akan berurusan dengan manusia? Sungguh aku mendatangi Allah di hari kiamat, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Ayatnya tadi, dengan membawa 70 macam dosa. Aku kada takutan. Aku kada takutan. Sungguh aku membawa di hari kiamat 70 macam dosa yang berhubungan dengan Allah. Bagiku itu yang lebih inting daripada aku berbuat satu dosa kepada manusia. Atau bahasa lain, aku membawa dosa satu aja lawan manusia, yang berhubungan lawan manusia itu lebih berat bagiku daripada membawa 70 macam dosa yang berhubungan lawan Allah. Orang bahari, saking takutannya berdosa lawan manusia. Makanya jangan ngurangi timbangan, jangan ngurangi takaran, berjual sayur nimbang bujur-bujur, takaran berjual gula, nakar menimbang bujur-bujur, menakar bujur-bujur, kemudian nang harus kain menjual bamitir, mau ukur bujur-bujur, dilabihi. Kalau ngalih berurusan lawan manusia kena. Lawan satu dosa yang berhubungan lawan manusia, ujar Fudail bin Iyad, lebih inting daripada membawa dosa 70 macam yang berhubungan dengan Allah.
makanya kalau kita simpul menang tuh apa Islam itu kesimpulannya benai hablum minallah wa hablum minan nas, hubungan lawan Allah, hubungan lawan manusia. Mana nang harus bahasa idealnya hubungan Allah harus lebih bagus, hubungan lawan manusia harus lebih bagus. Orang bagus hubungan lawan Allah, tapi hubungan lawan manusia berdagang mengurangi takaran, mengurangi timbangan, bahaya, celaka. Rumusnya hadis mana ini ngatakan ini aku mana mau imbiakan hadis ini mudahan suatu saat karena mudahan kawa maksimal kawa ma'amalakan dan maksimal ma'amalakan. Kenapa? Intinya itu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dicatat hadisnya, pahamlah ini pokok. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afsus salam. Ya aja itu. Tebarkan kedamaian. Jangan pandir menyusahkan orang, nyakiti orang, perbuatan jangan merepotkan orang. Afsus salam. Hablum minan nas. Hubungan lawan manusia itu nang gaya apa bapandir menyenangkan orang, berbuat menyenangkan orang. Apalagi ban wa'aqimut ta'am, beri makan orang lain. Bahasa lain benai bersosial. Di antaranya adalah ketujuh memberi makan lawan orang. Bahasa lain jangan pemalar. Itu juga nang kawan nih kena Umar marah itu mari sugih mari absus salam. Kemana-mana membawa rahmat, kemana-mana membawa kedamaian. Jangan maulah kacau. Mengatakan kedada Islam itu mengajarkan kekerasan, kedada apalagi membom manusia, apalagi memberontak pemerintah, kedada. Karena dipadahkan kriminalisasi ulama, padahal ulamanya yang berbuat kriminal. Adalah sampai sekarang ulama NU nang ditangkap gara-gara radikal kedada bener. Dada nang ditangkap radikal itu bukan ulama NU. Bukan. Jadi hati-hati slogannya. Kedada kriminalisasi ulama itu kedada nang ada ulama berbuat kriminal. Afsus salam, tebarkan kedamaian dan kasih sayang. Wa'at imut ta'am, beri makan orang lain, berbuat sosial. Wasallu bil laili wan nasu niyam, sembahyanglah di tengah malam, manusia dalam keadaan tidur. Sudahlah, kita sudahlah pandir kita, ucapan kita membawa rahmat, sudahlah kita memberi makan, sudahlah kita sallu bil laili wan nasu niyam. Nah ini aja jika gawian gena sugihan ini aja nah. Jawabannya apa? Tadkhulul jannata bisalam.
kalian akan masuk surga dengan selamat, damai dan tentram. Damai dan tentram. Kada repot-repot, amalkan hadis itu aja lah, amalkan hadis itu aja. Absus salam wa atimut ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bis salam. Kada banyak ada amalan. Benar itu aja mulai amalannya itu aja tadkhulul jannata bis salam. Tuan guru kah? Menyakisah nyuruh orang aja ibadah tapi kada ada wasallu bil laili wan nasu niyam bermasalah. Kita mesti menyuruh orang aja, kemudian kembali berjualan mengurangi timbangan jualan karena pulang habis. Toh hablum minallahnya toh paham lah maksudku nang di atas itu juga hablum minannas, hablum minallahnya wasallu bil laili wan nasu niyam. Terus berhubungan lawan Allah di saat kesunyian. Di saat orang tidur kita asyik berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan berharap surga, jangan berharap ini dan itu kalau kita belum mengamalkan wasallu bil laili wan nasu niyam. Habis wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu ila akhirih wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab.